saya. Maaf Kak Ica, ke atas lagi. Oke, terus. Kalian bisa lihat bahasa Inggrisnya yang di atas. Saya bacakan yang terjemahannya aja. Secara lebih langsung, subteks gender Quran Surah 3 ayat 7 hendaknya terkait isu Maria sebagai dimunculkan di surat Maryam, sebuah teks yang dibaca ulang dalam surat Ali Imran. Teks ini terbukti berhubungan erat dengan persepsi yang diungkapkan dalam kekristenan Timur, di mana patung Maria seperti dapat dilihat dalam ikonografi karya Chami. Tidak hanya dianggap sebagai objek perdebatan teoritis, tetapi juga sebagai pendukung yang jelas dari Christian Skandalon. Dari kristologi. Hal ini menarik untuk diperkomunikasi di kode-kode dalam istilah-istilah term ayat 7 dalam A Central Liturgical Text of Eastern Christianity yang dibahas ujian bagi perawan yang dibacakan selama masa Prapaskah. Ayat ini berfokus pada fungsi hermeneutikal Maria dalam mengkomunikasikan firman ilahi seperti Al-Quran Ummul Kitab, menentang upaya penerjemah profesional untuk menerjemahkannya. Maria membuat bisu para praktisi profesional komunikasi manusia. Terus Kak, lanjut bawah lagi. Baik, kita menemukan rektor hebat yang terdiam seperti ikan ketika dihadapkan denganmu, yang melahirkan Tuhan. Mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana Anda dapat melahirkan tetapi tetap perawan, akan tetapi dengan mengagumi misteri, dengan keyakinan yang bersuka hamba Allah, bersukacitalah kamu yang menelanjangi para filsuf filsafat mereka. Bersukacitalah kamu yang membuat mereka berkata-kata. Ungkapan tersebut kemudian, sedangkan perawan Maria biasanya digambarkan sebagai sesuatu yang diberkahi dengan kekuatan persuasi. Satu ayat dari nyanyian rohani menyajikan dia sebagai sebuah objek kontroversi, dan dengan demikian mendekati gagasan ambiguitas yang begitu penting dalam Quran Surah Ali Imran ayat 7. Bagi orang-orang yang percaya, Maria merupakan lambang yang jelas dari iman. Namun bagi orang-orang yang tidak percaya, ia berfungsi sebagai pemicu gangguan. Bersukacitalah kamu yang tidak jelas bagi orang-orang yang tidak percaya. Bersukacitalah kamu yang mempersonifikasikan kesombongan orang-orang yang percaya. Dalam teks ini yang memiliki banyak kesamaan dalam liturgi gereja timur, itu bukanlah ibu dari kitab itu, melainkan ibu dari firman jelmaan yang dipuji sebagai objek iman bagi orang-orang yang percaya, dan ketidakjelmaan hanya muncul di depan mata orang-orang yang tidak percaya. Tentu saja dua teks dan konteks mereka sangat berbeda. Dalam kasus Kristen, itu adalah keajaiban sifat alami, kelahiran dari perawan yang meragukan kebenarannya, sebuah wacana yang rasional. Lanjut, Kak. Sedangkan gagasan Al-Quran Ummul Kitab adalah konsep yang agak abstrak. Namun dalam kedua kasus, kode perempuan kebenaran berfungsi sebagai surat perintah keaslian. Meskipun problematis untuk mengklaim bahwa Al-Quran teks secara sadar atau tidak sadar menarik pada pujian. Dalam kedua ayat itu ada yang mencolok antara retoris dan
ceramah silsilah. Dalam kekristenan timur, kedua ceramah ini merupakan karakteristik utama Maria dan dengan demikian kristologi dalam Al-Quran. Merger ini dicadangkan untuk surah Ali Imran, teks par excellence tentang keluarga kudus. Seseorang tentu saja harus memahami seluruh pandangan teologis untuk sepenuhnya menghargai pernyataan ini. Bahkan rujukan Al-Quran dari keluarga suci Kristen melalui penggunaan kembali nama diri dari surah 19 ayat 28. Dan surah 3 ayat 35. Kemudian kepada keluarga Amran yang paling menonjol di samping Musa dan Maryam adalah Harun. Hanyalah puncak dari gunung es dalam sebuah ceramah teologi yang komprehensif. Kemudian rumah Abraham dan rumah Amran. Rujukan ke garis keturunan Imam Aronid ini yang tersirat dalam nama Maria dan nama ibunya menunjukkan posisi Maria dalam kaitannya antara Yudaisme dan kekristenan. Untuk menambahkan beberapa perincian, narasi Al-Quran menyajikan Maria sebagai erat melekat pada rumah suci. Di Quran Surah Maryam ayat 16 ia dikatakan telah mengasingkan diri ke suatu tempat di sebelah timur, yang dapat diartikan sebagai rujukan ke gerbang timur, yaitu Baitul Maqdis, yang menurut penglihatan Ezekiel menandai perbatasan antara worldly dan eschatological city. Gerbang timur adalah tempat yang dalam Injil Apokrifa, khususnya dalam Protevangelium dari Yakobus dan juga dalam ikonografi Bizantium berkaitan erat dengan sejarah keluarga Maria karena ayahnya secara misterius mengetahui bahwa istrinya yang lanjut usia telah hamil secara mukjizat. Gerbang timur yang menurut Ezekiel Tuhan telah keluar dari Yerusalem dan meninggalkan kota itu untuk dibinasakan. Secara turun-temurun diyakini telah ditutup sejak saat itu. Dengan demikian menjadi lambang penutupan. Menurut kisah turun-temurun Mesianik Yahudi yang sekali lagi menyebutkan Ezekiel, kota itu diharapkan hanya dibuka dengan kedatangan Mesias. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Devi ya. Kak Devi ya. Sama aku Kak Erin Agustin. Oh iya, Kak Erin. Aku langsung baca ke bagian bahasa Indonesianya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anglican New Rite, teolog Kristen yang mengadopsi motif ini sehingga menerjemahkan topografi ke dalam fisiologi, menghubungkannya dengan Maria atau Kristus dan mengubah Maria. Melalui tubuh yang Mesias akan muncul menjadi gambar bait suci. Melangkah lebih jauh, Marialah yang sebagai representasi dari bait suci baru gereja setelah bait suci lama. Menjadi kekosongan kehadiran imam dengan putra imam terakhir Zakaria. Yohanes tidak melanjutkan pelayanan bait suci tetapi menjadi cikal bakal atau prodromos. Kristus ditakdirkan untuk menempati tempat mereka di ruang inti kultus. Kristologi dengan demikian menggantikan imamat. Persinggahan Maria di bait suci melambangkan menyalip wilayah religius. Gereja Kristen disajikan sebagai mewarisi situs Yudaisme yang paling suci. Isu-isu ini tentu saja tidak dibuat eksplisit dalam Al-Quran dan tampaknya bermasalah untuk mengasumsikan kehadiran implisit mereka di sana. Namun mereka disinggung, jejak mereka dikontekstualisasikan kembali dalam wacana Al-Quran. Apapun unsur-unsur wacana kristologis yang dapat kita asumsikan kepada komunitas Al-Quran, elemen-elemen ini mungkin harus memenuhi syarat tidak begitu banyak sebagai tidak jelas atau semantik atau ambigu, melainkan sebagai benar-benar paradoks, skandal bagi orang-orang Yahudi dan kebodohan bagi orang-orang Yunani. Untuk kembali ke antagonisme, hermeneutik kita
Bagaimana jika oposisi muhkam dan mutasyabih adalah untuk menunjukkan bukan bahwa teologis jelas vis-a-vis teologis bermasalah, tetapi bahwa jelas-jelas vis-a-vis paradoks. Meskipun persepsi Yahudi tentang panim Taurat tidak terkait dengan gagasan paradoks yang nampaknya asing bagi pemikiran Yahudi, itu pasti dapat dimasukkan di bawah kategori ambiguitas tekstual. Lebih lanjut, bagaimanapun akan diperlukan untuk akhirnya memutuskan pertanyaan itu. Rumah Abraham dan rumah Amron. Apa yang saat ini dapat kita klaim dengan beberapa masuk akal adalah bahwa tradisi Yahudi tentang berbagai interpretasi kitab suci dan istilah teknis yang terhubung dari eksegesis seharusnya menembus cakrawala komunitas Al-Quran melalui proses refleksif perdebatan. Perampasan konsep Yahudi dari panim Torah, wajah kitab suci, adalah untuk menghasilkan itu untuk memprovokasi pertanyaan atau bahkan merongrong posisi yang sudah dicapai, terutama pandangan Al-Quran yang sebelumnya dipegang tentang kejelasan yang diperlukan dan ketidaksesakan kitab suci. Meskipun Quran surat 3 ayat 7 tampaknya melihat teknis takwil agar tidak menguntungkan, namun dengan mengakui keberadaan mutasyabihat dan kemungkinan untuk berurusan dengan mereka dalam eksegesis, masyarakat memperhatikan alat hermeneutik baru untuk memecahkan kode pidato kitabis. Setelah pengetahuan baru ini mencapai komunitas Al-Quran, membakar isu-isu kontroversial seperti kristologi dapat diklasifikasikan dalam istilah hermeneutika dan dengan demikian dijelaskan atau setidaknya dibuat dapat diterima. Dan apa yang mungkin bahkan lebih penting, sejak saat itu, pintu terbuka untuk perbanyakan pembacaan Al-Quran, salah satunya adalah pengakuan bahwa komunikasi ilahi mengambil tidak hanya jeroks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amalia Hasibuan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Imran dengan surat Maryam adalah sebuah proses kanonik. Satu, mungkin menjelaskan hubungan antara Quran surah Maryam dan Quran surah Al-Imran dalam istilah yang dijelaskan oleh Jamil Sandres sebagai fokus pada masyarakat yang menemukan nilai dalam dan mengadopsi kepada masyarakat Badinan yang jelas memiliki kepentingan untuk mengklaim para protagonis dari surah Maryam untuk tujuan yang baru dan bersifat signifikan, yaitu untuk mengimbangi otoritas lawan Yahudi mereka. Hal ini dicapai bukan melalui teks yang sama sekali, melainkan melalui medium teks yang lebih tua yang dianggap berwenang atau dengan satu yang lain sebagai kanonis. Hal yang paling penting di surah Al-Imran ayat 1-62 adalah politik manipulasi dari cerita awal surah Maryam yang fungsi aslinya adalah murni kepalsuan dan membangun. Kisah Maria diceritakan kembali untuk mendukung silsilah kenabian yang diakui, yaitu yang berasal dari Abraham. Maria dan Yesus dilucuti dari implikasi kristologis. Hal ini dicapai melalui gagasan Yahudi tentang sifat multifasat dari kitab suci merupakan tanggapan dan mengimbangi apa yang sampai saat itu merupakan satu-satunya silsilah nubuat yang diakui, yaitu yang berasal dari Abraham. Akan tetapi, untuk memulai perjalanan teologis ini, Maria dan Yesus harus disingkirkan dari implikasi kristologis, yang dari sudut pandang pola pikir monoteisme yang keras terhadap masyarakat pastilah tampak sangat bermasalah. Hal ini dicapai melalui konsep Yahudi tentang sifat multifasat dari Alkitab, yang memberikan sudut pandang sehingga fenomena paradoks dapat sepenuhnya diterima. Meskipun Al-Quran pada umumnya mengurangi tidak hanya untuk penghapusan perempuan, sudah terbukti dalam pikiran patristik, tapi juga untuk penghapusan perempuan dari partisipasi dalam apapun.
yang pada pandangan pertama memiliki semua penampilan istilah teknis, tidak mempertahankan beberapa konotasi perempuan yang memiliki keterkaitan hubungan. Perempuan pada satu titik ditutup meskipun bersifat pasif dalam komunikasi pesan ilahi. Dengan demikian, secara perspektif akan menghasilkan persepsi yang lebih rumit mengenai proses wahyu. Memang seluruh bentuk perkesaran wahyu dan metafora perempuan sekarang menyusup ke sebuah ceramah yang sampai saat itu didominasi oleh pengertian laki-laki saja, seperti yang ditunjukkan pada surah Al-Imran ayat 7. Wahyu ditelusuri kembali ke sumber perempuan Ummul Kitab melalui upaya untuk mengklaim kedekatan dengan Al-Imran yang dominan. Komunitas awal diberdayakan untuk mengatasi dominasi tradisi patriarkat Abraham yang memiliki tidak hanya keunggulan tetapi juga alat-alat eksetikal yang canggih dan mutakhir. Upaya ini pada integrasi tradisi non-patriarkat membahayakan sebagai yang dicetak oleh perempuan daripada pengalaman laki-laki. Merupakan tahap penting dalam membentuk pesan Al-Quran yang semua terlalu mudah diabaikan, karena seluruh langkah akhirnya datang dikalahkan lagi oleh paradigma patriarkat Abraham yang luas. Dengan ini dalam benak tidaklah mengejutkan bahwa menjelaskan akhir kata pengantar dari Quran Surah Al-Imran ayat 26, Nabi diminta untuk melafalkan sebuah ayat yang diambil dari kemegahan, nyanyian pujian Maria dari Lukas yang dalam gereja Kristen yang disampaikan sebagai semacam singkatan dari pesan Maria, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai Allah, Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, Engkau memuliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh David Flusser, baik keagungan maupun Benutus atau nyanyian pujian Zakaria dari Injil yang sama, pada akhirnya kembali kepada seseorang revolusioner Makabe. Nada revolusioner dari kebesaran sangat cocok untuk pesan inti surah Al-Imran, naiknya dominasi dari peristiwa wahyu yang secara eksklusif diterima oleh Abraham, dan tingginya kelompok lain penerima yang sah. Al-Imran yang tidak diwakili oleh bangsa, tetapi oleh dua tokoh protagonis perempuan yang secara mencolok tunduk bebas dari asosiasi otoritas patriarkat. Akan tetapi, mereka dianggap berjasa karena meneruskan tradisi besar lainnya, warisan kuil Israel, garis keturunan Harun, tetapi kata-kata revolusioner bahwa dalam kekristenan milik Maria telah menjadi dalam Al-Quran moto Nabi dengan diumumkannya penyebaran teks ini. Dengan berani selaras tujuannya untuk tampak tak berdaya, meskipun secara historis tidak kalah pentingnya. Namun, implikasi teologis yang berkaitan dengan kelompok silsilah yang dinominasi wanita, yakni keluarga Amran yang tokoh pribadinya terlepas dari jenis kelamin mereka, dipercaya telah menjadi bagian dari khutbah Al-Quran kecuali melalui profesionalisme eksegetikal yang dikembangkan di rumah Abraham, yaitu gagasan dari berbagai wajah Alkitab. Meskipun kecenderungan emosional masyarakat di surah Al-Imran mungkin menuju ke arah rumah Amran, Al-Imran, argumen yang mendukung penerimaan mereka tergantung pada perangkat hermeneutis, perbedaan antara yang jelas dan ambigu, atau bahkan paradoks. Dari kata ilahi, warisan intelektual yang diambil dari anggota terpelajar dan dari keluarga Abraham. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Amalia. Ya, sebelum selanjutnya. Anda bacakan ya, ini kan sudah ganti tema ya. Oke, sebentar dulu. Oke, coba Anda lihat lagi yang sebelumnya. Jadi teks yang English-nya ya. Teks yang English daripada yang dibaca tadi. Saint Mary reflected in the Quranic text ya. Kemudian ada yang terakhir itu surat Al-Imran versus surat Maryam.
sebagai canonical process. Di situ ada perbandingan antara surat 19 Maryam dengan surat Ali Imran. Dan si Angelica Newich, si penyusun tulisan ini, dan dia adalah inisiator yang mengumpulkan artikel di sini, dia menukil apa yang dikatakan oleh James Sanders. Ya, James Sanders ini dia sedang mengaplikasikan kepada to the Quran as well. Maksudnya apa? Saya kalau baca sebuah buku, saya tidak akan betul-betul paham isi buku itu seperti yang dikatakan oleh si pengarangnya. Paling hanya bisa menangkap beberapa bagian. Hal ini juga berlaku ketika saya dan Anda baca Quran, kita tidak akan mampu menangkap semua meaning dari Quran. Kira-kira seperti itu. Itu yang dia ambil dari James Sanders. Ya. Apa kata dia di situ? What James Sanders knows for the Bible is applicable to the Quran as well. Kenapa? Karena though the ancient text Maryam is not separate from its reading, ya, by a long time span, as usually as case for biblical books. Jadi dia kemudian mencoba mempraktekkan. Ini kan sama-sama teks yang dianggap suci. Gitu. Saya kalau nulis sesuatu kepada Anda akan menangkapnya ya ala pemahaman Anda gitu. Tapi belum tentu sesuai dengan yang saya maksud. Lalu kemudian ada asumsi bahwa Al-Quran itu mengadopsi dari yang berikutnya itu ya, yang halaman berikutnya yang disebut Magnificat, ya, himne Maria ketika berdoa, dan itu ada yang mirip dari dalam surat Ali Imran, yang kemudian dinukil ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Kata Allahumma sendiri kan itu adalah lafaz yang ada di dalam bahasa-bahasa Suryani dan Ibrani. Dan ayat tadi, ya, kalau ada next ya, kalau ada ayat itu, doa-doa ini semakna dengannya ada dalam doa-doa yang dilaparkan oleh orang-orang gereja ketika pagi. Ya, ini nih ayatnya. Maka mereka mengatakan ini berarti ada paruh mempengaruhi atau segala macamnya. Disinilah kemudian dia mengatakan sebagai istilah canonical process, ya, bahwa ada Christian Church is transmit is a kind of shortage of Mary message. Jadi ajaran Kristen itu memang sudah ditransmisikan dan buktinya ada pengaruhnya dalam teks Al-Quran. Itu asumsi dia. Jadi dia mengasumsikan bahwa ada pengaruh-pengaruh itu di dalam Al-Quran. Oke, ya, lanjut. Silakan dilanjut. Siapa yang berikut? Selanjutnya, tentang sekilas Mariologi dalam Al-Quran dari hagiografi ke teknologi melalui debat agama politik. Michael Marks, 2 kontribusi baru pada interteks Kristen terhadap Al-Quran, memberikan alasan untuk memikirkan kembali peran kompleks yang memerankan sosok Maria dalam Al-Quran. Dalam kutipannya, Samir Khalil Samir, pengaruh teologi Kristen pada Al-Quran itu sebuah refleksi, dan Sulaiman Al-Maurad yang kutipannya yakni Maria dalam Al-Quran, pemeriksaan ulang presentasinya. Ini merupakan suatu kebetulan yang tepat bahwa interteks Al-Quran yang berjudul teks-teks dari lingkungan Al-Quran sedang dibangun dalam kerangka proyek Corpus Coranicum di Berlin Akademi Ilmu Pengetahuan Brandenburg. Dalam pemaparan ini memberikan dasar yang baik untuk memeriksa lebih dalam dari beberapa pertanyaan yang diajukan dalam makalah ini, sebab persoalan teologis dalam Al-Quran seperti yang ditonjolkan dalam judul karangan Samir masih kurang untuk diteliti, karena pertanyaan-pertanyaan teologis yang dibahas dalam Al-Quran merupakan bagian dari masa perdebatan antik akhir yang masih belum ditentukan secara luas.
Setiap diskusi yang mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut tadi menuntut agar teks Al-Quran dikontekstualisasikan kembali dalam spektrum yang lebih luas dari tradisi yang ada sebelumnya. Metode dan tahapan individu yang terlibat dalam prosedur kontekstualitas ini juga perlu didefinisikan tentang sosok Maria. Kontribusi berikut dimulai dari ringkasan singkat dan penelitian yang dilakukan sampai sekarang mengenai sosok Maria dalam Al-Quran. Pada bagian utama, analisis Sulaiman Maurud dan Samir Khalil tentang teks-teks Al-Quran terkait dari Quran Surah Al-Maryam dan Quran Surah Al-Imran yang metodologinya akan dibahas dan ditinjau kembali, yang hasilnya akan mengungkapkan perlu atau tidaknya untuk mengkaji kembali relevansi teologis Maria dalam Al-Quran itu sendiri, yang merupakan topik yang dibahas hingga akhirnya berfokus pada aspek agama, politik, dan mariologis dari teks-teks tersebut. Dari kedua pembahasan ini, tidak adanya perlakuan lebih, karena keduanya berkaitan dengan proses transmisi. Dengan demikian, tujuan dari makalah ini adalah untuk mempertimbangkan kembali teks-teks Al-Quran dan meninjau kembali metode-metode sebelumnya dalam penyesuaian interteks. Ditambahkan kembali dari sisi metodologis oleh Sidney Griffith dalam penelitiannya yang sebanding dengan sejarah, yakni penerimaan Al-Quran yang berusaha menapaki jalan antara dua posisi yang bermuatan ideologis, yakni diharapkan kembali bahwa asumsi hermeneutis yang diterapkan dalam studi yang ini dapat menyarankan cara-cara untuk menghindari beberapa metode ekstrim dan metode tematik dari penelitian masa lampau ke dalam pemikiran pengaruh asing terhadap Al-Quran. Tujuan saya ini bukan untuk menentukan bukti pengaruh eksternal, tetapi nampaknya menjadi tujuan Samir Khalil Samir untuk sekedar memosisikan ulang kembali teks-teks Al-Quran dalam tradisi Kristen, seperti dalam karya Sulaiman Maurud yang melainkan untuk melihat lebih usaha hipotesis, yakni menentukan petunjuk yang mengarah pada perdebatan tentang pribadi Maria yang mungkin dilakukan oleh komunitas Al-Quran. Selanjutnya, garis besar bagaimana sosok Maria dikembangkan dalam Al-Quran. Dalam Quran Surah Maryam ayat 16-33, pertengahan teks Mekah, Maria disajikan sebagai sosok mitos, sosok suci dalam gambaran yang tetap berlaku tidak hanya dalam teks-teks Al-Quran. Kemudian pada Quran Surah Al-Imran ayat 33, khususnya pada Surah Al-Imran ayat 33. Tetapi sepanjang tradisi Islam kemudian tersebut melukiskan gambaran Maria yang begitu puitis sehingga Maria dapat dikatakan memiliki sejarah kenabiannya sendiri sejak fase Mekah dari komunikasi Al-Quran dan seterusnya. Hal ini berbeda dengan sosok Yesus yang citranya tetap inkonsisten dan kabur di dalam Al-Quran, sehingga dalam teks Al-Quran Yesus masuk ke dalam tradisi sejarah Islam sebagai tokoh yang kontroversial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diah. Baik, selanjutnya. Dalam kisah yang paling berkesan tentang Yesus, yaitu tentang kelahirannya di Quran Surah Maryam ayat 22-33. Jauh lebih banyak perhatian dicurahkan kepada ibunya daripada kepadanya. Cerita ini juga secara tipologis terkait erat dengan kelahiran Yohanes Pembaptis dan sama sekali tidak membedakan Yesus sebagai yang lebih unggul dari Yohanes. Seperti dalam Injil Lukas, kisah Maryam dikaitkan dengan Imam Zakaria. Namun bukan dalam hal urutan peristiwa, melainkan sebagai semacam paralelisasi, sebuah pengamatan yang akan terlihat signifikan ketika menyangkut asosiasi Maryam dengan bait suci. Kisah lama dari Quran Surah Maryam dibaca ulang dan sampai batas tertentu dipolitisasi. Fokus bergeser dari Maryam sebagai figur individu ke signifikansi yang dia miliki sebagai figur sentral dalam silsilah. Al-Imran, sebuah kelompok yang dianggap mewakili tradisi keagamaannya sendiri. Selain dimensi hagiografis dan politis dari perdebatan tentang Maryam yang telah dijelaskan, kita juga harus mempertimbangkan signifikansi teologisnya sebagai figur antar perjanjian. Maryam menandai antarmuka antara ibadah kuil Yahudi dan konfigurasi ulangnya di gereja, dan dengan demikian
berdiri di titik persimpangan antara Yudaisme yang kehilangan kuil dan Kristiani yang mengklaim peran penerus, atau lebih tepatnya jelas dia menandai awal dari kaum Kristiani. Tujuan utama dari kontribusi ini adalah untuk menunjukkan simbolisme yang terkait dengan posisi teologis Maryam di antara dua tradisi yang bersaing pada masa Nabi. Aspek keempat adalah polemik agama. Sebagian besar referensi Madinah tentang Maryam menargetkan Trinitarianisme, signifikansi mereka bagi masyarakat di Madinah, dan tak lama kemudian untuk polemik agama Islam awal hampir tidak dapat ditaksir terlalu tinggi. Ayat-ayat ini dikutip secara luas dalam kesaksian tekstual paling awal yang kita miliki tentang Al-Quran prasasti di kubah batu. Meskipun demikian, teks-teks ini tidak akan dibahas pada saat ini, bukan hanya karena keterbatasan masa kini, format, tetapi di atas segalanya karena kontekstualisasi berbagai potongan informasi yang tersebar di sejumlah surah akan membutuhkan sejumlah pekerjaan awal yang jauh melampaui apa yang mungkin dilakukan dalam satu esai. Selanjutnya akan dibaca oleh Eci Oktaria Fitri. Selanjutnya, keadaan penelitian saat ini. Kisah Maria dalam Al-Quran belum diteliti secara sistematis. Secara umum, apa yang telah dilakukan adalah menjelaskan teks-teks individu secara terpisah satu sama lain, yaitu mengajukan penjelasan terpisah dari dua perikop Al-Quran atas Maryam. Quran surah ke-19 itu ayat 16-33 dan Quran surah ke-3 ayat 33 yang tidak memperhitungkan perkembangan diakronis, pemeriksaan rinci dari berbagai tahap dalam perkembangan cara disajikan, seperti yang diuraikan di atas dari hagiografi melalui debat agama ke teologi. Dengan demikian, tetap menjadi keinginan bahkan seluruh masalah tentang bagaimana tokoh-tokoh Nabi berkembang dalam Al-Quran sebagian besar masih belum dijelajahi. Mayoritas peneliti masih menolak untuk mengakui bahwa kronologi teks memungkinkan untuk direkonstruksi sebagai catatan proklamasi Muhammad dan dapat ditafsirkan sebagai bagian dari proses pembentukan komunitas. Ini terus menghalangi jalan jenis diskusi serius tentang teologi Al-Quran dalam tahap perkembangan bertahap yang diperlukan jika pentingnya sosok Maria menjadi jelas. Al-Quran tidak membahas perkembangan Maria dalam Al-Quran, tetapi berfokus pada titik-titik terisolasi dalam teks-teks Al-Quran dan konsentrasi untuk sisanya pada penafsiran batin Islam. Disebutkan oleh Horowitz, Speyer, dan kemudian Dus. Semuanya bagaimanapun membatasi diri untuk membangun kembali hubungan historis antara tradisi. Baru-baru ini, Laurent de Leybarger telah memulai pemeriksaan ulang sosok Maria di bawah aspek gender dan otoritas kenabian. Peran sosok Maria dalam Al-Quran, berbagai tahapan perubahan Maria, fungsi dalam wacana Al-Quran tetap berada di luar lingkup penulis yang tidak menarik kesimpulan dari alokasi kronologis teks-teks Al-Quran. Pendekatannya dengan demikian hampir sinkronis, bahwa kadang-kadang mengandalkan penafsiran Islam. Referensi intra-Quranik yang dikemukakan oleh Leybarger seperti hubungan antara rasa sakit saat melahirkan di bumi dan Maria sendiri melahirkan seorang anak di gurun tampak sebagai asosiasi yang tidak disengaja daripada referensi yang relevan secara hermeneutis. Next. Karena kedua belum Kak. Karena kedua teks yaitu Quran surah ke-19 dan 99 termasuk dalam wacana Al-Quran yang tidak terkait. Leybarger tidak secara sistematis mempertimbangkan interteks pra-Quran yang berhubungan dengan Maria sebagai
dirinya sendiri, meskipun ia kadang-kadang mengamati gema dari Protevangelium James. Namun dia berusaha untuk menghubungkan Maria Al-Quran dengan perempuan berselubung matahari dari Wahyu Yohanes. Asumsi referensi semacam itu akan memerlukan pemeriksaan sistematis dari dugaan dimensi apokaliptik dari teks-teks Al-Quran yang sejauh ini tidak ada. Esai itu meskipun tentu saja merintis dan penuh dengan wawasan penting, pada umumnya sangat menderita karena kurangnya informasi teologi seperti yang sangat diperlukan untuk penyelidikan apapun ke dalam sejarah penerimaan seorang tokoh yang begitu sentral dalam tradisi Kristen seperti Maria. Sangat disayangkan bahwa studi Al-Quran masih dilakukan di kalangan sarjana yang agak terisolasi. Dan ini mungkin mengapa karya Samir dan Morad tidak memperhatikan kontribusi berharga Leibarger. Meskipun pendekatan mereka dapat dipahami sebagai upaya untuk memulihkan intertekstual dasar yang hilang dalam esai Leibarger. Artikel Sulaiman Morad dari Helenisme ke Kekristenan dan Islam, asal-usul kisah pohon palem tentang Maria dan Yesus dalam Injil, Pseudo, Matius, dan Al-Quran. Sangat penting untuk memahami interteks yang berkaitan dengan teks-teks Mekah pada Maria yang memperhitungkan dimensi teologis mereka. Tidak puas hanya dengan membandingkan data naratif dengan Injil Lukas dan Injil Apokrif yang sudah diakui secara interteks dalam penelitian sebelumnya. Diskusinya juga mencakup paralel tipologis dalam mitologi agama kuno. Secara khusus, dia sudah semakin dekat dengan menemukan solusi yang memuaskan untuk masalah bagaimana cara Maria disapa dalam Al-Quran sebagai saudara Harun. Sementara ini sebelumnya dianggap sebagai kasus tentang identitas yang salah. Studi yang lebih baru cenderung mengasumsikan hubungan tipologis Tuhan menyapa Maria dengan cara yang sama seperti Miriam, saudara perempuan Harun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Nur Iza. Ya baik, selanjutnya. Murad telah menunjukkan bahwa gambar romantis Maria sebagai seorang wanita muda yang melahirkan sendirian di bawah pohon palem di padang pasir dan diberi makan dan dihibur oleh buah-buahan. Ini terdapat dalam Quran surat ke-19. Nah, pendekatan ini sebelumnya hanya mempertimbangkan kesejajaran dengan Injil Lukas yang hanya hasil dari interpretasi istimewa dalam Al-Quran. Pemeriksaan konteks topografi tersebut mengingat kisah Mesir yang diceritakan dalam Injil Apokrif Yakobus, di mana pohon palem juga memainkan peran sentral sebagai penyedia makanan di padang pasir. Selain itu, kisah Hajar yang Murad tidak pertimbangkan tentu saja tidak dapat diabaikan sebagai gambar yang terkait secara tipologis. Baik Murad melangkah lebih jauh yang mengkontekstualisasikan kisah kelahiran dalam istilah dari jenis cerita pra-Islam kuno yang ditemukan dalam lingkungan Helenistik. Narasi kelahiran ilahi secara khusus, ia mengakui prototipe untuk kisah kelahiran Al-Quran dalam kelahiran Apollo diambil secara keseluruhan. Ia berhasil menunjukkan bahwa kisah Mekah di tengah Maria adalah sesuai. Jika tidak dengan presentasi kanonik kelahiran Yesus, maka dengan deskripsi yang diberikan dalam banyak teks Kristen ekstra kanonik yang beredar luas di Late Antiquity. Dan kata lain, itu mencerminkan tradisi dan gambar Kristen yang tersebar luas yang diambil dari tradisi kuno. Kemudian interpretasi Murad tentang silsilah Maria dalam Quran surat ke-19, 66 dan 3. Namun bahkan pendekatan Murad yang seperti sebagian besar kontribusi terhadap koleksi di mana ia diterbitkan pada dasarnya tetap variabel. Perhatiannya adalah untuk menemukan bukti dari sumber dari versi Al-Quran dari cerita Kristen. Pandangannya adalah salah satu eskrai yang teks Al-Quran yang menemukan teks-teks sebelumnya. Seperti yang baru-baru ini ditekankan oleh Griffith. Cerita Al-Quran melampaui reproduksi belaka tradisi berasimilasi, melainkan menempatkan mereka dalam konteks baru sebagai hasilnya. Apa yang diperlukan bukan hanya pembacaan analisis, tetapi membaca sintesis. Membaca seperti itu tidak dapat membatasi diri untuk urutan akar pemikiran. Dari tradisi ini yang lebih tua, tetapi harus mempertimbangkan perbedaan makna surplus.
indikasi yang terkandung dalam teks yang mengisyaratkan pembacaan ulang eksegetis, mengisyaratkan pergeseran dari perspektif sebelumnya. Dalam teks yang sedang dipertimbangkan, indikasi ini di atas semua referensi untuk tipe teksmen lama yang hadir dalam cerita Al-Quran, tetapi tidak dikenal seperti itu baik dari Injil kanonik maupun non-kanonik. Referensi ini memiliki dalam berubah menjadi bagian dari proses perampasan berturut-turut, sehingga kronologi Al-Quran harus dipertimbangkan sebagai kisi-kisi untuk menyuarakan perkembangannya dalam berbagai adaptasi dari tradisi yang lebih tua, yang telah mengalami metode ini untuk mencari fungsi perbedaan dan mengambil kronologi Al-Quran sebagai parameter. Kemudian hal ini menarik di titik untuk melihat bagaimana Murad mendekati makna surplus ini, yaitu rincian cerita yang melampaui yang ditemukan dalam tradisi Kristen paralel, dan yang jelas menemukan cara di mana teks itu dipahami oleh komunitas Al-Quran, karena itu adalah komentar eksegetis yang tercermin dalam referensi Al-Quran untuk bukti lama, yang menyampaikan target baru dari versi Al-Quran dari cerita, meskipun tidak mungkin untuk menentukan dengan pasti apakah makna surplus ini adalah pencapaian teologi dasar oleh komunitas Al-Quran atau apakah itu sudah dikaitkan dengan cerita Maria sebelumnya dan hanya disesuaikan oleh masyarakat. Namun justru detail eksegetis semacam ini harus diakui untuk membaca Al-Quran secara keseluruhan lapisan hermeneutikal. Murad membahas referensi Maria kepada Harun dalam Quran surat ke-19 bersama dengan dua ayat lainnya yang membuat accretion sama, seperti dalam Quran surat yang ketiga, 66, meskipun perhatian utamanya adalah untuk membedakan antara sumber untuk gambar Maria disajikan dalam Quran surat ke-19 periode Mekah, terutama Lukas, Quran ke-33 atau 66 periode Madinah. Dia tidak membahas fakta bahwa Maria sejak awal terkait dengan silsilah Harunit, cukup independen dari tradisi yang mengilhami teks-teks Al-Quran masing-masing. Sebuah detail yang tidak dapat ditemukan dalam salah satu tradisi Kristen yang dia identifikasi, dan akibatnya mungkin diharapkan telah menarik perhatiannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Deviana. Baik, selanjutnya yaitu secara kronologis ayat-ayat tersebut adalah yang pertama Quran Surah Maryam ayat 28 yang berbunyi Ya ukhta Harun ma kana abukim ra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiyah, yang artinya wahai saudari Harun, ayahmu bukanlah orang jahat dan ibumu bukanlah seorang pelacur. Selanjutnya Quran Surah Al-Imran ayat 35 yang berbunyi idz qalatim ra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim, yang artinya ketika istri Imran berkata, Tuhan, aku mempersembahkan untuk pelayananmu apa yang ada dalam rahimku, terimalah diriku, hanya engkau yang mendengar dan mengetahui semua. Selanjutnya, Quran Surah At-Tahrim ayat 12 yang berbunyi, Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafahna fiha min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Yang artinya, dan Maryam, putri Imran, yang menaruh kesuciannya dan ke dalam rahimnya kami hembuskan roh, dan menaruh kepercayaannya pada firman Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan benar-benar saleh. Selanjutnya, Murad mendukung perjalanan tentang anggapan Al-Quran, tentang hubungan Maria dengan keluarga Imran dalam istilah alegoris, yang bersikeras bahwa itu bukan referensi silsilah atau tipologis langsung ke Imran dan Harun. Dia mendasarkan argumennya pada konvensi fraseologis Arab menggunakan bid, dan lain-lain untuk merujuk pada keanggotaan dalam kelompok yang tidak selalu sesuai dengan hubungan keluarga langsung. Dia membangun deskripsi sebelumnya untuk menjelaskan implikasi dari atribusi ini untuk menikah.
Setidaknya menurut beberapa silsilah yang dikutip dalam literatur tafsir Arab, bagian dari garis imamat Harun yang berarti bahwa dia dapat dirujuk dengan referensi kepadanya atau ayahnya Imron keanggotaan yang murid tidak menganggap implikasi teologis apapun. Meskipun motifnya terlihat membantu membuat narasi kehamilan dan persalinan di luar nikah, banyak yang lebih spektakuler dan dengan demikian mempertajam kehidupan di mata orang-orang yang lebih spektakuler dan di mata orang-orang pada waktu itu, yang akan mengaitkan keanggotaan kelompok yang dekat dengan kuil dengan ketaatan yang sangat ketat. Dari hukum, referensi teologis hubungan, banyak dengan kuil tetap belum dieksplorasi dalam karya Murad. Apa yang akan bermanfaat untuk dikejar, terutama tradisi kuil, adalah referensi lebih lanjut tentang kuil yang ditemukan tersebut di seluruh cerita Maria. Sangat mengejutkan bahwa banyak kisah di dalam Quran surah Maryam dan kisah Zakaria yang mendahulinya, yaitu dalam Quran surah Maryam ayat 12-15. Keduanya secara eksplisit ditempatkan di bait suci. Bait suci ini bukan, tetapi seperti sebuah gereja atau tempat berdoa. Zakaria dihadirkan sebagai orang yang sedang berdoa, bukan pelayanan pengorbanannya ketika dia disapa oleh suara ilahi. Istilah yang digunakan untuk menyebut bait suci dalam konteks ini adalah mihrab, berbeda dengan ayat-ayat yang merujuk pada orang Yahudi dan yang mungkin kuil Sulaiman, yang dalam Al-Quran disebut dalam Quran surah Al-Isra ayat 7, sebuah tempat yang bahkan berperan dalam biografi Nabi, menjadi sasaran perjalanan malamnya. Mihrab, istilah yang digunakan untuk menggunakan bentuk arsitektur melengkung atau struktur berkanopi muncul terutama dalam konteks di mana tradisi Kristen sedang dibahas, yaitu dalam Quran surah Maryam ayat 11, terus Al-Imran ayat 37 dan 39. Sementara Injil Lukas menempatkan kisah Zakaria di bait Allah, tetapi menempatkan kisah banyak orang di sebuah rumah pribadi di Nazaret. Al-Quran yang menyatakan kisah Maria di bait Allah, yaitu atau mihrab sejak awal, seperti halnya Injil Yakobus, di mana seorang malaikat memberinya makanan. Selain untuk bait suci, hanya disinggung atau menonjol yaitu gema membuat yang berkaitan dengan gerbang timur dari area bait suci yang ditutup dan hanya akan dibuka oleh Mesias. Tampaknya inilah yang dimaksud dengan Quran surah Maryam ayat 16 yang berbunyi wa khurufi, yang artinya yaitu, dan sebutkan Maria dalam kitab suci ketika dia telah menarik dari diri kaumnya ke tempat timur. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Firza. Text of the Syriac tradition. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Tradisi Kristen patristik menganggap Maria sebagai alegori untuk bait suci yang gerbangnya terkunci sesuai dengan rahim perawannya yang hanya akan dibuka oleh kelahiran Kristus Sang Mesias. Atribusi kepada Maria ini ditransmisikan antara lain oleh teks-teks liturgi terkemuka dari tradisi Syria.
Salam Maria, hai merpati yang menyandang Raja Wali zaman dahulu. Salam Maria, wanita muda yang murni dan suci. Oh, kediaman Raja Surgawi. Salam Maria, tongkat Harun. Hai Maria, gerbang tertutup yang tidak dibuka. Salam Maria, kuil yang bernafas dari Tuhan yang dimuliakan. Salam Maria, tongkat kekuatan dan pelita terang yang berlimpah. Salam Maria, yang menerima salam Jibril dan menghidupkan rumah Adam. Bahkan jika interpretasi ini tidak dibuat eksplisit dalam Al-Quran, teks tetap mengacu pada tempat timur milik bait suci. Dengan demikian, referensi ke bait suci jauh melampaui silsilah Harun Maria. Ini juga dapat disebut teks Al-Quran yang hanya dirujuk secara singkat oleh Murad menjelang akhir artikelnya. Referensi untuk Amran dan Harun harus kemudian diambil secara alegoris. Hal ini membuat saya berpendapat bahwa Amram dari surat Al-Imran ayat 33, Allah meninggikan Adam dan Nuh, keturunan Abraham dan keturunan Imran di atas bangsa-bangsa. Ialah Amram Al-Kitabiyah, ayah dari Musa, Harun dan Miriam dan nenek moyang Maria, Ibu Yesus. Selain itu, referensi kepada Ibu Maryam sebagai istri Amram adalah referensi ke Amram Alkitabiah dalam arti bahwa Ibu Mari menikah dengan keturunannya. Tesis tentang penggunaan alegoris Harun dalam kisah Maria ini menuntut penjelasan lebih lanjut yang membawa kita pada pendapat Samir Khalil Samir. Ya, lanjut. Apa lagi? Baik, cukup sekian presentasi dari pemakalah kami, dari kelompok kami. Mungkin selanjutnya bisa kami serahkan kepada Bapak, kepada beliau, kami persilahkan. Coba Anda tutup, saya mau tampilkan teks aslinya aja. Sebentar. Halaman 540 berapa nih? Oke. Nah, ini sekarang ada kajian mengenai Mariologi. Nah, ini istilah yang menarik juga nih ya. Mariologi in the Quran, from the hagiography to the theology. Dari hagiografi kepada teologi keyakinan. Nah, dan ini via religious political debate. Melibatkan politik keagamaan. Di sini ada fokus pada dua tulisan, satu Samir Khalil, nah, ini orang yang tulisannya ada di dalam ini ya, kemudian Sulaiman Murad. Kan Murad ada apa enggak ya? Saya coba cek sebentar. Jadi ini Hellmark, dia sedang mencoba mengeksplorasi tulisan dari orang ini. Maaf, dua ini ada di buku yang biru belum kita. Oke, dua tokoh ini dijadikan sampel dari apa yang akan dikaji sekarang. Tulisan si Samir Khalil apa? Coba Anda perhatikan tulisannya. The Theological Christian Influence. Influence pengaruh Kristen. Apa yang berpengaruh teologinya? Jadi pengaruh teologi Kristen on the Quran, dalam Al-Quran sebagai sebuah reflection. Saya tidak tahu nih Samir Khalil Samir ini seorang Muslim atau dia seorang Kristen ya. Kita nggak ada urusan dengan dia. Lalu
Murad menulis artikel Mary in the Quran. Mari dalam Al-Quran, re-examination of her presentation. Kaji ulang terhadap perwajahannya atau presentasi tentang dia di dalam Al-Quran. Nah, ini kemudian menjadi kajian si Mark, Michael Mark. Ya. Kita coba lihat. Kita lanjut aja. Lalu, I will proceed from the methodological stance adopted by Sidney Griffith. Ya. Dia akan mencoba mengkaji dengan metodologikal yang pernah diadopsi oleh Sidney Griffith yang mengkomparasikan hasil investigasi dalam penerimaan sejarah berdasarkan pandangan Quran to treat occasion path between two ideological position, ya, untuk membaca atau mengumpulkan menempuh satu jalan antara dua ideologi yang berbeda. Tapi dia mengatakan apa? Walaupun di sini ada preasumsi. Ini dia penting sekali, ini dia jujur ya, bahwa ada preasumsi, presume foreign influence on the Quran. Jadi ada asumsi bahwa ada pengaruh asing dalam Al-Quran. Al-Quran itu tidak murni dari Allah gitu. Itu versi orang-orang Barat ya. Maka ini ada asumsinya. Nah, tapi dia mengatakan my aim is not find to evidence of external influence. Saya sebenarnya nggak ada tujuan, kata si Mark, untuk menemukan keuntungan dari external influence. Jadi ketika memang ada terus saya menjadi bahagia gitu, enggak. Ya. Kajiannya si tetapi juga embark on a more hypothetical venture to discover clue pointing to the might have engaged. Jadi dia juga mencoba mengkomunikasikan dengan komunitas Al-Quran, artinya para mufassir. Kan an outline of how the figure of Mary is developed in the Quran. Outline bagaimanakah figur Maria dikembangkan dalam Al-Quran. Nah, outline itu ya outline itu daftar, kisi atau bagan. Ini fokus coba ada surat 19 dari kemudian surat 3 surah Ali ayat 33. Nah, ini jadi fokus. Nanti ada satu tambahan surat lagi sebenarnya. Nah, jadi dari dua ayat ini, dua kumpulan ayat-ayat ini, jadi surat 19 ayat 16 sampai 33 dan surat 3 ayat 33, nanti terlihat bagaimana outline, bagaimana kerangka Al-Quran dalam membicarakan figure of Yesus, ya, figure of Yesus. Nah, kemudian diceritakan di situ ada cerita Yesus, Zakaria, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dia sampai kepada in addition to the hagiographical and vertical dimension of the debate both Mary, ya. Jadi Mary ini sebenarnya dekat ke tradisi apa? Tradisi
atau Jewish Temple. Nah, ini yang kemudian dia coba lihat ya. Terus Rose Medina dan netizen, ya ini penting sekali. Sintas ya. Ini yang digambarkan di dalam. Kita coba lihat yang lain. Bagaimana dia sedang mengkaji itu terhadap figur Mary itu, Maria, menjadi lebih clear. Fokusnya masih di ayat yang sama. Nanti perdebatan mereka tentang Maria itu kan ada Harun. Ya. Ini satu. Dua, kisah mengenai ibu Maryam. Disebut Imra'atu Imran. Imra'at Imran. Lalu yang ketiga baru Ibnat ya, Imran. Nah, di sini ada coba lihat Harun ya. Harun, Imran, Imran. Ini apakah Harun yang dimaksud Harunnya Nabi Musa? Apakah Imrannya Imran ayahnya Nabi Musa atau tidak? Ini yang menjadi perdebatan nanti. Ini yang mau dieksplorasi oleh si Mark mengenai tulisan dua tokoh tadi, Samir dan Murad ya. Kira-kira ini. Nah, ini juga dicara empuk juga oleh kelompok-kelompok misionaris untuk menghantam Al-Quran, bahwa Al-Quran ini salah mishistoris gitu, salah sejarah. Padahal mereka nggak paham. Misalnya Anda ini, saya kan menyebut Anda ini misalnya, Anda ini kan perempuan, maka saya menyebutnya Banatu Hawa atau Banatu Adam. Saya sebut misalnya Anda ini Banat, ya, Banatu Adam. Anak Adam, putri-putrinya Adam. Ketika saya sebut Anda anak Adam, nama ayah Anda kan bukan Adam, tapi ini hanya menunjukkan bahwa kita berasal dari Nabi Adam. Ya. Anak-anak Ismail, anak-anak Quraisy ya sama seperti itu. Jadi mereka melupakan istilah bahasa Arab yang seperti ini ya. Oke, nah jadi di sini nanti diceritain mengenai perdebatan itu, woman close with science, radical from Hellenism to Christianity, Islam reign, cerita tentang palm tree story, ya, bahwa Sayyidah Maryam ini melahirkan anaknya di bawah pohon kurma, bla 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 semuanya. Lalu ada kalimat di situ sister of Harun. Nah ini dia nih, sister of Harun ya, di ayat 19 surat 19 ayat 28. Coba Anda lihat God Idris ya, baris paling atas, address Mary in the same manner as Miriam, the sister of Harun ya. Kayaknya ditaruh sejajar dengan Maryam, saudara Harun ya. Tapi kemudian ini berhasil ditolak ya. Murad has shown that the romantic image of Mary is a young woman giving birth alone ya. Jadi dia diimajinkan dengan perempuan yang tangguh, melahirkan sendiri di bawah pohon kurma dan bla 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 ya. Juga ada story of Hagar ya, kalau di Islam kita juga ada story cerita Sayyidatuna Hajar kan juga melahirkan sendiri ya. Kemudian Murad interpretation of genealogy Mary. Jadi sebenarnya benarkah Mary itu ukhtu Harun atau ibnatu Imran? Nah, di sini Anda coba lihat ini ayat tadi yang dibaca ya. In Chronicle oral the verses ya ukhtu Harun, kan ada tuh kalimatnya. Tadi saya sudah sebutkan ya. Ya ukhta Harun. Yang pertama nih. Yang kedua, qalat imra'atu Imran. Ini ibunya Maryam. Wa Maryama ibnata Imrana. Ada tiga berarti ya. Eksplorasi mengenai Sayyidatuna
Maryam. Pertama sebagai saudara, sister, ini sister. Yang kedua cerita tentang ibunya. Yang ketiga dia sebagai putri Imran. Maka kemudian disebut Al-Imran, House of Imran, keluarga Imran. Nah, ini yang kemudian menjadi concern. Apakah benar dia saudara Harun atau sebenarnya dia keturunan Harun? Apakah benar dia anak Imran langsung atau dia keturunan Imran gitu. Kira-kira begitu yang mau dijelaskan oleh si Samir, lalu dilirik oleh Mark ya. Terus ada cerita itu Zakaria dan lain sebagainya ya. Intinya sederhana bahwa dia ingin mencoba melihat perbedaan bacaan antara Christian text dengan Quranic text, bahwa this status of the allegorical use of the Harunites in the Mary story demand for the explanation which lead us to Samir Khalil ya. Nanti dia berkaitan juga dengan penemuan si Samir Khalil bahwa ini hanya menunjukkan lineage ya, sanad silsilah. Jadi bukan berarti dia saudara Harun beneran saudara Harun, tapi ini kata kuncinya ada di sini. Mary's Aaronite genealogy, jadi sebagai keturunan Harun, gitu ya. Jadi ini tidak ada urusannya dengan merusak image Quran, tapi sedang membanding-bandingkan saja, lalu mengkonfirmasi maksud daripada Al-Quran, lalu diteliti oleh Samir Murad, lalu dikonfirmasi dengan teks-teks Kristen. Kira-kira seperti itu. Ini yang dieksplorasi oleh Marx ya. Oke. Kita lihat sudah jam 12:30 ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mana? Udah kenyang, atau lapar? Anda kelas dari pagi tadi ya? Tuh. Iya, Bapak. Iya, Pak. Ya, sudah berarti kayaknya sudah lelah nih. Otaknya sudah tired ini. Oke, nggak apa-apa. Anggap saja baca ini. Saya kenapa memilihkan teks ini kepada Anda supaya kita sama-sama membaca teks ilmiah. Jadi kalau ada orang nanya, kamu pernah baca orientalis? Oh, pernah baca langsung, ini dia. Bahkan kita menerjemah. Paham tidak paham, nanti Anda bakal paham deh. Ini pembahasan biasa, cuma bedanya ditulis bahasa Inggris, gitu aja bedanya. Ya. Pembahasannya sangat sederhana, tapi mereka eksplorasinya yang berat. Kita kan kalau membahas Maryam kan biasa aja. Bagi mereka membahas Maryam itu spesial, karena Maryam itu mother of Yesus, mother of God, itu spesial sekali bagi mereka. Maka ketika ada orang-orang Islam membahas tentang figur the mother of their God, itu mereka pengen bahas juga, pengen eksplorasi maksudnya sih siapa gitu, kira-kira begitu. Tapi mereka kemudian ada yang meragukan teks, kenapa disebut saudara Harun, kenapa disebut anak Imran, padahal belum tentu itu yang dimaksud. Terlepas dari itu semua, si Michael Marx tidak ada maksud untuk meragukan apapun, tapi dia sedang melihat tulisan dua orang Surya, satu seingat saya ini orang India atau orang mana itu ya, Murad ini, bahwa ada pengaruh asing dalam Al-Quran. Nah, bagi kita
Injil Taurat itu bukanlah asing bagi kita. Injil Taurat itu part of revelation of God, ya, bagian daripada wahyu Allah. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jadi kalau ada kesamaan, kita sering menyebutnya syar'u man qablana, syariat orang terdahulu. Bahkan dalam ilmu hadis Anda sering mendengar Israiliyat, ya. Pernah dengar nggak Israiliyat? Ya. Dan itu no problem sebenarnya, nggak ada masalah ketika seandainya ada kesamaan, something is sent between Bible and the Quran. Jadi kita nggak ada problem, nggak ada masalah. Sama, berarti memang sumbernya dari Allah. Kalau berbeda, jangan-jangan ada intervensi manusia di dalamnya. Kira-kira begitu, ya. Kalau yang tadi pagi pembahasannya tentang pembahasan si ada Barbara, dia Barbara itu meneliti adakah Kristen di Yaman ketika sebelum Nabi lahir. Ternyata ditemukan masjid-masjid yang tiangnya masih ada salibnya. Dan mereka meneliti sampai si detail itu. Kalau yang ini mereka meneliti tentang Maryam in the Quran, ya. Sangat menarik kalau Anda baca dan bisa bahasa Inggris, sangat menarik sekali. Oke, I think enough. Seperti Anda sudah lelah, selamat beristirahat. Sampai ketemu pekan depan, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih banyak pemakalan.